Film dimulai dengan kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang diikuti. Adegan berpindah dengan kita diperkenalkan dengan seorang yang bernama James Head. Ia adalah mantan Navy SEAL yang disiplin, serius, dan selalu mengendalikan diri. Terlihat ia sedang mengajarkan prajurit, tetapi tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang dan memberitahu bahwa ia akan mendapati telepon. It's not my wife told me to call back. It's the police, sir. Ya, James dikagetkan dengan kematian orang yang di awal film yang ternyata orang itu adalah ayahnya James. Ia lalu memberitahu istrinya yang bernama Layla tentang kematian ayahnya. Mendengar itu, Layla menyuruh James untuk memberitahu kepada saudaranya tentang kematian ayah mereka. Well, did you at least call your brother in Oklahoma? Johnny don't take my calls. So leave a message. Damn it. He needs to know his father died. Adegan berpindah dan memperkenalkan Johnny Head, kita panggil saja ya John. Ia merupakan seorang detektif polisi yang sering bertindak liar, ceroboh dan cenderung berantakan. Terlihat John tergesa-gesa menghampiri istrinya yang bernama Valentina yang lagi bersiap-siap untuk pergi. Di sini ternyata Valentina ingin meninggalkan John dikarenakan John tidak selalu hadir dalam hidupnya. Te quiero. Mucho. Te quiero mucho. Like, big time. Okay, Johnny. You forgive me, please. I'm so sorry. I'm sorry. I'm making up. Oh, Today's Friday, by the way. Portuguese is basically drunk in Spanish. Baby! Chuchucinho! Ah! Again. So fucking horny. Shit. Malamnya terlihat John sedang galau. Tiba-tiba ia menerima telepon dari Hela dan ternyata John adalah adiknya James. Di sini ia memberitahu tentang kematian ayah mereka berdua dan menyuruh John untuk datang ke pemakamannya. Dan di obrolan tersebut tiba-tiba ada seseorang yang mengancamnya yang ternyata mereka adalah Yakuza. Di sini para Yakuza itu meminta sebuah paket dari ayahnya John, tetapi John tidak mengetahui apa-apa. Tiba-tiba Hey, man. Hey. That's my mom. I'm trying to. Keesokan harinya terlihat James dan keluarganya sedang berada di pemakaman ayahnya dan terlihat banyak sindikat dan tiba-tiba Johnny dan James kembali dipertemukan. Namun pertemuan itu bukan penuh cinta seperti yang dibayangkan. Kedua saudara ini sering bersitegang, saling ejek satu sama lain dan memicu kekacauan. Can you hear you were mumbling? What? Should have called him happier here. Oh, thanks, Jimmy. No, I'm not. Layla told me to say that. Can we just get on with the fucking funeral? You're the puppet. Just have her shove her hand up her ass and tell you what to say. Please. Sorry. Sehabis itu James mengajak John ke rumahnya untuk makan bersama. Di sini John datang ke Hawaii untuk mencari tahu tentang kematian ayah mereka. Ia juga memberitahu bahwa ia diserang oleh para Yakuza. Mendengar itu James tidak percaya. Ia mengira bahwa John selalu membuat kekacauan yang membuat mereka berdebat. Wait, James. Nothing changes with you. You have to Even work after all these chemo. years, you're still looking. Don't worry about it. I don't expect you to help me. Nothing to help with. That's the same thing you said about my mother. Let me talk to you outside for a second. Nah, I'm good right here. No, you're not.
Di luar, James menyuruh John untuk berhenti main-main dan memberitahu untuk jangan ikut campur tentang kematian ayah mereka dikarenakan John tidak bertemu atau berbicara kepada ayahnya selama 20 tahun. Fuck you. You're not gonna make me apologize for that. Why don't you trust me? Just fucking once. You couldn't find the guy who killed your mother, so now all of a sudden you decided someone killed your father. So you gotta find that guy. Fuck you, man. You don't get it. There's nothing to get. Let's go back to your life. I'll was a figure it out hit myself. And run. At least I got a fucking life to go back to. Di bar, terlihat John dihampiri oleh seseorang yang bernama Alekai. Di sini, Alekai memberitahu bahwa bosnya ingin bertemu dengan John, tapi tiba-tiba Don't try to run when it kicks in. Sorry, hun. You roofied me? Pussy. Run away! ya, si John dibuat tepar, ia lalu diikat dan berhadapan dengan bos sindikat itu yang bernama Mr. K. Dalam obrolan itu, ternyata John dulunya pernah membantai anak buah Mr. K dikarenakan John mengiranya bahwa sindikat Mr. K telah membun-bun ibunya. Mr. K menyuruh John untuk pergi dari pulaunya, tetapi John menolak hal itu dikarenakan pulau Hawaii adalah tempat asalnya berada. Mendengar itu, Mr. K murka. Let's go, boys. Get 'em. Let's go. Come on, man. All right, listen. Do your own kind thing. Fuck, come on! You gonna wear my mark now, brah. 7 days, and then if you're not gone by that time, brah, you're gonna go for a long swim. Do you understand me, Johnny boy? I hate swimming. Yeah, I'm good. Keesokannya terlihat James bertemu dengan detektif Rennet. Di sini James meminta dokumen dan barang-barang tentang kejadian kematian ayahnya. Rennet memberitahu bahwa itu bukan tabrak lari biasa. Banyak keanehan dalam hal tersebut. I can almost guarantee you that you'll end up poking a bear that doesn't want to be poked. Detective Raynard, with all due respect, you don't really know who I am. So you're gonna have to take my word for it when I tell you that I'm the fucking bear. James lalu melihat barang-barang ayahnya itu dan terlihat ia menemukan sebuah kertas yang banyak tulisan. Di tempat lain terlihat John memasuki sebuah tempat apart kosong yang ternyata itu milik persembunyian ayahnya dan tiba-tiba ada seseorang yang masuk dengan tergesa-gesa mencari sesuatu. Holy shit! Hey, What the fuck? say boto. Ya, untungnya John berhasil menangkap orang itu. John lalu menginterogasi orang itu tentang kemunculannya ke apartemen sang ayah. Tetapi orang itu berkata bahwa dirinya menganggap Walters ayahnya. Mendengar itu, John memberitahu bahwa anak sebenarnya yaitu dirinya yang membuat orang itu kaget. Mereka pun saling kenalan. Orang itu bernama Pika. Pika memberitahu bahwa dirinya bekerja untuk ayahnya John tentang meretas email, menyedap telepon, dan memotret orang-orang mesum. Walters juga menyuruh Pika untuk kerja dengan Nui Loa. John lalu mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Well, good news, Pika. You work for me now. Come here. Come here. It's fixed. You're welcome. Here. I'll help your balls drop. Terlihat James dengan melihat-lihat kejadian ayahnya yang ditabrak lari. Ia lalu menghampiri toko yang memiliki CCTV itu. Ia meminta untuk melihat rekaman CCTV kepada petugas itu, tetapi petugas itu memanggil pamannya. Ia menyuruh James untuk pergi dari tokonya. Think you can buy me for $300? Get the fuck out of my store, you fucking squid. Well, the cash isn't really for the help. I'm gonna get that for free. It's for the damage. What damage?
Di sisi lain, John dan Pika sedang mencari tahu tentang rencana ayahnya itu. Ia juga langsung menelepon Nani, sepupunya John, lalu menanyakan pekerjaan yang disuruh Peter. Nani memberitahu bahwa dirinya mengurus humas, email, acara, dan makan malam. Di sini John juga memberitahu tentang rencana survei atau sesuatu di apartemennya ayahnya yang disegel oleh pemerintah. Ia juga meminta tolong untuk membuka akses data-data yang telah John ketemui. Dan di saat Pika akan pergi, tiba-tiba I'm gonna go to the clinic because I'm pretty sure you gave me a concussion. Whoa. Oh, man, I almost killed you. Bullshit. You were still reacting. Reacting? And that's why my gun was out, huh? Where'd you get the gun anyway? Family heirloom. ya, James ternyata datang. Di sini James memperlihatkan sebuah flash disk yang berisi rekaman keamanan dari toko sebelumnya. Dalam rekaman itu, keduanya menyadari bahwa mobil van itu tidak memiliki plat nomor. Terlihat juga sang supir tidak membantingkan setirnya untuk menghindar. Dari situlah John langsung menyimpulkan bahwa tabrakan itu disengaja. Ia lalu menyuruh Pika mencari informasi tentang perusahaan tempat pekerjaan terakhir ayahnya, sedangkan James dan John akan mencari keberadaan van tersebut. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka ditabrak oleh mobil yang ternyata itu ulah para yakuza yang secara langsung menembaki mereka. You good? I blew up their car and then it landed on yours. Shit! They just blew up your car. Singkat cerita, keduanya pun dibawa ke kantor polisi, di mana detektif Reynolds memarahi keduanya atas kekacauan yang mereka perbuat. Ia juga mengungkap bahwa John telah diskor dari tugasnya sebagai polisi dikarenakan dalam tugas itu John menggunakan kekerasan berlebihan. Terlihat James lalu menyerahkan flash disk kepada Reynolds dan memintanya menyelidiki kasus kematian ayah mereka. Tetapi Reynolds mengabaikannya dan hanya menyuruh mereka menjauh dari masalah yang mereka perbuat. I'm gonna go take a piss. Don't be here when I get back. Malam harinya Nani memperlihatkan kepada keduanya apa yang ia temukan di dalam sistem cetak biru itu, yang ternyata cetak biru itu berisi denah pembangunan kasino yang akan dibangun di sisi timur pulau. Bangunan itu juga dipesan oleh seorang pria bernama Marcus, pemilik tempat wisata mewah di berbagai negara. Untuk mengetahui semuanya, mereka sepakat untuk mencari informasi di lokasi dana tersebut, yang juga akan ada acara pelelangan dana tahunan besok pagi yang diadakan oleh Mr. K. Keesokan harinya, keduanya itu langsung pergi ke pembangunan kasino menggunakan motor. Namun setibanya di sana, mereka mendapati tempat itu bukanlah area konstruksi, melainkan sebuah desa Hawaii yang telah menjadi milik masyarakat setempat selama berabad-abad. Di tengah itu, tiba-tiba John menerima telepon dari Pika yang memberitahu bahwa kepolisian telah menemukan van biru yang menabrak ayah keduanya. Sesampainya di lokasi, polisi itu menemukan mayat seorang akuntan pemerintah di dalamnya. Di sini Reynolds menunjukkan daftar seluruh van biru yang terdaftar di Hawaii. Setelah Reynolds pergi, John meminta kepada Pika untuk meneliti nama Hayashi Import yang merupakan pemilik van biru tersebut. Di saat itu juga Pika mendapati notif bahwa 1 jam lagi ada pesta besar-besaran di rumah Marcus yang bakal dihadiri banyak orang berpengaruh, termasuk para yakuza. Untuk memasuki pesta itu, Pika pun memiliki ide, yaitu menyamar sebagai pelayan. Singkat cerita, ketiganya terlihat berhasil masuk ke pesta itu dengan menyamar. Namun bukannya mencari informasi tentang Hayashi Import, John malah mendekati seorang wanita yang bernama Monica. Di sini John mengenalkan dirinya kepada Monica. Mendengar itu, Monica mengungkapkan bahwa dirinya adalah istrinya Marcus yang sedang ingin bercerai. Di sini juga Monica menceritakan bahwa dirinya memperkerjakan ayahnya mereka berdua untuk melindunginya. Ia juga
mengajak John untuk datang ke apartemennya besok untuk menceritakan semuanya. Sementara itu, James yang sedang mencuci piring, ia diam-diam membawa kartu kredit seorang yakuza yang bernama Nakamura. Dan terlihat di kartu itu ada nama Hayashi Import. Ia lalu bertanya kepada Nakamura tentang van biru itu. Mendengar hal tersebut, Nakamura marah dan mengancam James. I gotta go, Frogman. See you around. I look forward to it. Tak lama itu beberapa penjaga mengepung James dan John yang ternyata keduanya dibawa ke hadapan Marcus. Entah mengapa di sini John tiba-tiba menuduh Marcus sebagai pelaku yang menewaskan ayahnya. Marcus yang mendengar itu langsung membantah dengan tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia malah menyewa ayah mereka untuk memastikan apakah Monica berselingkuh, mengingat Monica ini ingin cerai dengannya. Dan terlihat John juga memperhatikan sebuah dua jari manusia. Dari situlah ia tahu bahwa Marcus bergabung dalam geng Yakuza. Keesokan harinya terlihat John sampai di apartemen Monica. Tetapi yang ia temukan justru banyak kerumunan polisi dan ambulan. Yang ternyata Monica sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Melihat itu John kembali ke rumah Marcus. Ia curiga kalau Marcus lah yang telah membunuh Monica. Terlihat ia menghabisi semua anak buah Marcus, namun sayangnya John berakhir kena setrum oleh beberapa petugas. Oh, it's Fat John Cena. Oh, yeah. Marcus lalu menghampirinya dan menyuruh anak buahnya mengirim John ke polisi. Terlihat John sedang berada di sel, tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang yang bernama Peter yang ternyata adalah pamannya John. Di sini Peter memberitahu bahwa dirinya telah meminta Marcus mencabut tuntutan sehingga kini John dibebaskan. Setelah John keluar dari selnya, terlihat ia dijemput oleh James. Di sini James memarahi John karena terus membuat masalah dan memberitahu bahwa membunuh orang-orang tidak akan membalikan ibu mereka. Mendengar ucapan itu, John memukul James yang membuat perkelahian antara adik dan kakak. The fuck is wrong with you? Fuck is wrong with you? Setelah perkelahian itu, John memberitahu bahwa ia begitu dikarenakan ia melihat ibunya meninggal di jalan dan memandangi John yang membuat dirinya dihantui oleh kesedihan itu. Ia juga berkata bahwa ia ingin melindungi James yang satu-satunya keluarga yang masih John miliki. Tetapi James tidak mengerti perasaan John. Mendengar itu, James mengungkapkan tentang alasannya kenapa dulu ia mengusir John, karena ia mengatakan bahwa itu demi melindungi John karena sindikat yang mengincarnya dan akan membunuhnya jika ia tetap tinggal bersama James. James juga meminta maaf kepada John atas kesalahannya. I'm really sorry, Johnny. I'm really fucking sorry. Keduanya pun terlihat sampai di rumah dan dimarahi oleh Layla dikarenakan kelakuan mereka seperti anak kecil. Di tengah itu, tiba-tiba John mendapati telepon dari Valentina. Di sini Valentina kembali ke rumahnya untuk mengambil surat dan tanpa sengaja menemui paket dari ayah mereka yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah flash disk. Mendengar itu, John meminta Valentina untuk membawa benda itu ke Hawaii. You're in Hawaii? This whole time, I wanted to go there with you. You told me you were never I going will back. explain everything once you get here. I promise. Oh, okay.
Great. Setibanya di Hawaii, Valentina dijemput oleh Jones, James, dan Pika. Mereka pun masuk ke dalam mobil untuk ke rumah James. Di tengah perjalanan itu, Pika mencoba mengakses isi flash disk itu, tetapi ia tidak bisa memasuki sistem keamanan yang berisi sandi 12 kata. James yang mendengar itu memberikan catatan kata-kata yang pernah ia temui kepada Pika. Tetapi saat Pika memasuki kata-kata itu, tiba-tiba di sini Jones dan James berusaha menghabisi para Yakuza itu, sementara Valentina bertukar posisi untuk mengambil alih kemudi untuk memacu mobilnya dengan cepat. Dan tiba-tiba dua pria muncul dengan sepeda motor dan mulai menembaki mereka. Di sini Valentina mengeluarkan skill mengemudinya sehingga I know. ketika dua pria Yakuza itu menyerang mereka, John berusaha menarik salah satu lengan pria itu sehingga pria itu tewas dengan mengenaskan. Begitu pula dengan pria satu lagi, ia tewas oleh James. Namun sehabis kedua pria itu tewas, helikopter itu kembali muncul dan menembaki mereka. Melihat itu, James pun tak tinggal diam, ia menembak salah satunya yang membuat helikopter itu jatuh. Setelah kejadian itu, mereka beristirahat sejenak di depan restoran. Dan terlihat Pika berhasil mengaksesnya, tetapi ia kebingungan dengan situs itu. Di sini, Valentina menjelaskan bahwa dalam situs itu adalah transfer internasional yang juga berisi uang 12 juta dolar dan memberitahu uang itu akan sering dimasuk ke rekening Peter. Mendengar itu, James dan John menyadari bahwa Marcus telah membayar Peter untuk melegalkan perjudian dan akan membangun kasino. Sementara para Yakuza disewa untuk menjadi pelindungnya. Terungkaplah bahwa semua ini ulah dari Marcus, Peter, dan para Yakuza yang membuat semua pihak yang terlibat dibun-bun satu persatu. Sementara itu, di kantor gubernur, Nani menunjukkan cetak biru tersebut kepada Peter dan mengungkapkan bahwa Marcus akan membangun kasino di lokasi milik para warga. Mendengar itu, Peter berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengambil cetak biru itu sambil berjanji akan meninjau semua proyek yang terkait. Di sisi lain, James dan yang lainnya kembali ke rumahnya dan mendapati kedua anaknya tidak ada. Di sini ia menggeledah seluruh rumahnya dan menemukan kedua anaknya yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi. James diberitahu bahwa Layla telah diculik. Tak lama itu, Marcus menghubungi John. Ia memperlihatkan Layla dan Nani yang sedang diikat di rumahnya. Ia juga meminta kepada keduanya agar membawa flash disk dan menyerahkannya sebagai imbalan untuk kedua wanita tersebut. I want you to bring it over here, and I want you to do it fucking now. You know where I live? Toodles. James pun membuka gudang persenjataan dan mengambil berbagai macam senapan bersama John untuk melawan Marcus. Malam harinya terlihat adik kakak itu menyusup ke rumah Marcus dan mulai membun-bun anak buahnya satu persatu. Dummy.
Tak lama dari itu terlihat listrik di seluruh rumah padam. Markus lalu mengirim salah satu anak buahnya untuk memeriksa para penjaga. Dan di saat akan memberitahu ke Markus ia tewas ditikam oleh John, menyadari semua penjaga telah tewas, Markus pun mengutus Nakamura dan anak buahnya untuk menyerang kedua adik kakak itu. Banging on your head like a drum, banging on your motherfucking head like a drum. You hear the cracking sound of bones snapping, pop locking, chest boxing, guards back in action. Try to add it up, you get struck with subtraction. Reduce your whole fucking crew down to a fraction. Break your bodies down to the smallest compound. Slam dunk your crown and there's no rebound. Banging on your head like a drum, banging on your motherfucking head like a drum. Rap, banging on your head like a drum. One, banging on your head like a drum, banging on your head like a drum. Banging on your head like a drum. Banging on your motherfucking head like a drum. Banging on your head like a drum. Keduanya pun berhasil membantai para anak buah Nakamura. Setelah membebaskan Layla dan Nani, James berhadapan dengan Nakamura. Sedangkan John mengejar Markus yang mencoba melarikan diri ke dermaga. Dalam pertarungan, Nakamura berusaha melawan James dengan berbagai senjata. Namun semua itu sia-sia dikarenakan James adalah orang tangguh dan terlatih yang membuat dirinya tewas di tangan James. Sementara itu John berusaha melawan Markus. Di sini Markus menggunakan sebuah tongkat untuk menyerangnya. Terlihat John kewalahan melawannya dan terlihat juga Markus membawa pistolnya. Namun tanpa ia sadari, ternyata John sudah mengaktifkan granat dan ya, untungnya John masih selamat dibantu oleh James. Keesokan paginya, Reynolds menangkap Peter di depan umum dan semua konspirasi yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar. Sehabis itu terlihat keluarga James bersantai di pantai dan terlihat John sedang meminta maaf kepada foto ibunya karena selama ini dirinya selalu menghindar dari rumah dan ia berjanji kepada dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk memperbaiki hubungan dengan Valentine. Di tengah itu muncul Mr. K. Di sini ia mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin John meninggalkan pulau ini dan mengatakan bahwa dirinya sengaja memaksa John untuk melawan Yakuza demi kepentingannya sendiri. Kini Mr. K kembali menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa di pulaunya. Dan sebagai ucapan terima kasih, Mr. K memberikan selembaran kertas yang berisi nama pembunuh ibunya mereka. John lalu menunjukkan kertas itu kepada James. Melihat itu, James mengatakan bahwa ia akan mendukung keputusan apapun yang diambil oleh John. Mendengar itu, John memutuskan membakar kertas tersebut dan melepaskan amarah dan dendam yang selama ini menghantuinya. Ia lebih memilih untuk bergabung kembali dengan keluarganya dan mulai hidup yang baru. Dan film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita lengkap film The Wrecking Crew tahun 2026 yang kita bahas secara panjang dan mendetail dari awal hingga akhir. Film ini bukan sekedar penyuguhan aksi brutal dan komedi khas film duo, tetapi juga membawa pesan yang cukup kuat tentang keluarga, masa lalu, dan penebusan. Hubungan Johnny dan James yang sejak awal dipenuhi amarah, ego, dan luka lama, perlahan berubah menjadi kerjasama yang solid ketika mereka dipaksa menghadapi kebenaran tentang ayah mereka dan konspirasi besar di balik kematiannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka alur cerita film panjang dan lengkap seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.